Halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Nah, kali ini kita bakalan bahas Kawasaki Eliminator. Buat kalian yang sudah berencana ingin memiliki big bike dan dengan jenis cruiser, tahan dulu jika di pikiran kalian hanya ada Honda Rebel. Nah, motor ini tuh lebih murah dari Honda Rebel dan juga mesinnya lebih bertenaga meskipun cc-nya di bawah Honda Rebel. Dan juga motor ini mempunyai bobot yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan Honda Rebel. Untuk fitur-fiturnya sendiri dia nggak kalah juga sama Honda Rebel. Untuk mengetahui fitur-fiturnya secara detail, simak video ini sampai selesai. Headlampnya dia dibuat bulat, dan karena ini versi SE dia sudah menggunakan cover headlamp seperti ini. Untuk lampunya sendiri dia dibagi menjadi dua klaster. Klaster yang atas itu untuk lampu utama dan yang bawahnya itu untuk lampu jauhnya. Lalu di tengah-tengahnya itu di split juga ada garis warna hitam, itu untuk membedakan lampu atas dan lampu bawahnya. Dan desainnya keseluruhan untuk headlampnya retro banget, jadi kesan-kesan cruisernya itu jauh lebih terlihat di bagian headlampnya. Sedangkan untuk bagian sennya, dia sennya menggunakan sen yang panjang seperti ini, yang juga digunakan di Kawasaki Z Series. Tetapi juga banyak yang menilai bahwa si sen ini tuh mirip kayak Honda. Ya mungkin untuk lampunya mirip-mirip ya, untuk desain mikanya, tapi untuk bagian ini, untuk bagian telinganya beda, dia dibuat lebih panjang. Lalu turun ke bagian bawah, dia masih menggunakan shock breaker teleskopik, tapi dengan diameter yang besar, yaitu dengan diameter 41 mm. Nah, untuk varian SE ini, dia si teleskopiknya itu di cover di bagian bawahnya dengan karet, dan bagian atasnya dengan metal kayak gini. Jadi di cover lah, si batang shocknya itu nggak kelihatan. Nah, juga cover ini berfungsi untuk mengurangi debu-debu yang masuk supaya shock breakernya juga jauh lebih awet karena nggak ada debu yang menempel. Juga untuk bagian bawahnya juga turun sedikit, ini ada spakbor. Spakbornya dia dibuat lebih kecil, khas banget dengan cruiser-cruiser zaman sekarang. Dan untuk remnya dia menggunakan rem dari Nissin dengan satu buah piringan tunggal berdiameter besar juga. Dan untuk bannya dia menggunakan ban ukuran 130/70 ring 18, sedangkan untuk bagian belakangnya dia menggunakan ring 17, jadi belang, khas banget dengan motor cruiser. Nah, untuk bagian depannya kurang lebih seperti itu. Kita naik ke bagian atas. Untuk bagian stangnya dia menggunakan stang yang agak tinggi sedikit, dan juga risernya dibikin agak lebih tinggi juga. Cuman di bagian sini juga untuk bagian atasnya dia agak sedikit unik karena ada dudukan untuk plat nomornya. Ya standar Indonesia lah ya. Jadi harus menggunakan plat nomor. Padahal ini bakalan lebih bagus kalau plat nomornya disimpan di bawah ataupun gak pakai plat nomor sama sekali. Kayak di Malaysia gitu kan sudah bisa menggunakan stiker. Tapi ya untuk regulasi Indonesia kayaknya bakalan jauh. Padahal kalau dengan stiker itu juga bisa menjadi salah satu menurunkan resiko kecelakaan lah, karena kan plat nomor itu lumayan lumayan tajam, jadi ya cukup mengganggu lah. Tapi oke lah karena regulasi ya ditempatkan di bagian atas ini. Lalu untuk kaliper untuk master remnya dia juga unik nih, bentuknya kayak itu kayak peti mati bagian sini, dan sebagai gantinya juga karena ini dia versi SE, dia ada ini nih kotak untuk pengisian daya smartphone kalian, dan portnya sudah menggunakan port Type C. Jadi udah kekinian banget lah gitu ya untuk smartphone sekarang. Daya Type C ini cukup memberikan kemudahan dan kepraktisan. Tapi sayangnya juga ini dibikinnya di atas ini ya. Kenapa nggak disembunyiin di bagian mana gitu supaya nggak terekspos. Karena kabelnya ini cukup menjuntai juga, ini cukup terekspos juga. Jadi
secara estetika agak belibet lah gitu, agak banyak kabel di bagian sini. Terus juga bagian mundur kita ke bagian belakang. Bagian sini untuk tanknya dia berkapasitas 13 liter dan dengan desain memanjang kayak gini. Cukup panjang dan kelihatan banget cruisernya gitu, berbobot, berototnya, karena dia juga ada shaping-shaping di bagian sininya. Terus bagian atasnya juga ada shaping-shaping yang kalau misalkan kita lihat itu menimbulkan kesan kekar. Di bagian bawahnya sendiri di sini dia ada rangka dan rangkanya dia model tubular seperti ini dan dicat sewarna body. Karena ini versi yang SE. Kalau versi yang standar itu rangkanya kalau nggak salah berwarna gunmetal gitu. Terus di bawahnya juga ada mesinnya. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 451 cc, 8 katup dan berpendingin cairan. Lalu di bawahnya ada ini nih, ada knalpot. Bisa kita lihat dari bentuk knalpotnya berarti dia menggunakan mesin berkonfigurasi 2 silinder inline ya, karena ada 2 buah knalpot. Nah, juga untuk bagian kupling, dia juga kuplingnya sudah menggunakan assist dan slipper clutch, jadi kuplingnya enteng gitu. Dan kalau misalkan kita butuh engine brake yang mendadak, tidak usah khawatir lagi karena ban belakangnya tidak akan mengunci dengan sistem assist slipper clutch ini. Nah, itu untuk bagian depan ke tengah. Lalu untuk bagian joknya seperti apa, nanti kita bakalan coba duduk di sini untuk melihat seberapa proporsional atau seberapa nyaman dari motor ini. Nah, untuk desain joknya sendiri dia dibuat totol-totol dan meruncing ke depan, jadi bakalan lebih enak untuk diduduki lah kayak gitu, nggak terlalu panas nantinya karena desain joknya ada bolong-bolongan gitu. Lalu untuk jok belakangnya dia dibuat kecil aja dan spakbor belakangnya justru dibuat lebih panjang dibandingkan dengan joknya. Jadi spakbor belakangnya tuh terlihat besar sekali. Nah, itu untuk keseluruhan bodinya. Sedangkan untuk bagian belakangnya dia menggunakan ban berukuran 160/80 ring 17 tentunya, karena yang depannya 18, yang belakangnya 17 dibuat belang seperti yang udah gue bilang tadi. Dan untuk kalipernya dia menggunakan kaliper 1 piston. Untuk bagian swing armnya dia menggunakan swing arm model kotak. Dan untuk knalpotnya dibuat seperti ini. Tapi juga dia ada unik di bagian belakang knalpotnya, karena di tutup knalpotnya itu dia menggunakan ada 3 baut lah gitu. Jadi yang terekspos dan juga cukup unik untuk dilihat. Lalu untuk sistem penggeraknya, si cruiser ini masih menggunakan rantai yang kayak biasa lah. Nah, itu untuk bagian bodi dan penampilan dari motor ini. Kita cobain duduk. Nah, jadi ini kalau misalkan kita coba duduk di motor cruiser Eliminator 451. Kurang lebih posisi ridingnya seperti ini. Dan untuk sebuah cruiser, untuk pijakan kakinya dia dibuat lebih sigap ya, karena bisa kalian lihat ini seperti ini, enggak kayak cruiser yang lain yang sampai selonjor kayak gini gitu. Dia dibuat gini, lebih sigap untuk dikendalikan dan dengan bobotnya yang ringan. Kayaknya untuk dipakai harian ini motor cukup enak juga, nggak harus selalu dibawa touring. Nah, untuk tinggi saya ini 167 cm dan masih napak sempurna. Agak sedikit nekuk juga di sini. Jadi enak ya. Kalau misalkan dibuat harian juga ini nggak terlalu merepotkan lah. Dan untuk ukuran orang Indonesia masih cukup enak dikendalikan. Ya. Motor ini emang cukup dipertimbangkan buat kalian yang emang lagi cari big bike dengan harga yang murah. Karena motor ini kalau dibandingkan dengan Honda Rebel itu harganya beda 31 sampai 35 jutaan. Ya kan? Cukup lumayan. Jadi kalau misalkan kalian beli motor ini, sisanya bisa kalian pakai
buat modif. Nah, jadi menurut kalian gimana tentang Kawasaki Eliminator ini? Apakah kalian berminat untuk meminangnya dengan harga yang cukup jauh dibandingkan dengan Honda Rebel? Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin mengetahui video-video selanjutnya dari channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Gat Motovlog, salam motovlogger.